Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayatullah dengan NIM 2508102012 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fairuz Zaki, NIM 250810201025. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Indah Kurnia Paulina dengan NIM 250810201031, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Agil Fathan Hidayatullah dengan NIM 250810201038 dari jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Najila Hidayati Ramadhania dengan NIM 250810201041 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen yang berakar dari kata manage, yang artinya memimpin atau mengambil keputusan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan atau kepemimpinan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan suatu perusahaan maupun organisasi. Pada hakikatnya, manajemen merupakan ilmu sekaligus seni yang berfungsi mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya melalui proses perencanaan untuk mencapai tujuan. Lingkungan yang mempengaruhi kegiatan manajemen. Yang pertama, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal merupakan segala faktor di luar batas organisasi yang dapat mempengaruhi keberadaannya. Lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan umum dan lingkungan tugas. Yang kedua, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah faktor-faktor atau kondisi yang berada di dalam suatu organisasi dan masih dapat dikendalikan oleh perusahaan. Faktor ini menjadi kekuatan utama yang mempengaruhi jalannya perusahaan serta keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Pengaruh lingkungan bagi manajemen. Yang pertama, lingkungan langsung. Lingkungan langsung adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja nyata terhadap organisasi dan manajemennya. Faktor-faktor tersebut mencakup pesaing, pelanggan, pemasok, lembaga keuangan, pusat tenaga kerja, perwakilan pemerintah. Yang kedua ialah lingkungan tidak langsung. Lingkungan tidak langsung adalah kekuatan-kekuatan yang tidak langsung membantu terhadap kinerja usaha organisasi dan manajemennya. Lingkungan tidak langsung tersebut merupakan kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan demografi, kekuatan politik dan hukum, dan kekuatan sosial budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmen-segmen lingkungan. Segmen-segmen lingkungan dibagi menjadi 9. Yang pertama, industri, yaitu mencakup organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama dan menjadi pesaing. 2. Bahan baku, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan harga bahan baku dari lingkungan. 3. Tenaga kerja, yaitu berkaitan dengan ketersediaan SDM yang memiliki keahlian, kualifikasi, dan jumlah memadai. 4. Keuangan, mencerminkan kemudahan memperoleh sumber daya di bursa saham, pasar modal, bank atau perusahaan asuransi. Kelima, pasar, menunjukkan tingkat permintaan konsumen terhadap produk atau jasa organisasi. Keenam, teknologi, yaitu mencakup pengetahuan dan metode yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. 7. Kondisi ekonomi, meliputi keadaan perekonomian daerah atau negara seperti daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Kedelapan, pemerintah, terkait dengan peraturan, sistem politik, dan kebijakan yang berlaku. 9. Kebudayaan, meliputi karakteristik demografis, usia, pendapatan, pendidikan, persebaran produk, dan sistem nilai masyarakat. Selanjutnya adalah tekstur lingkungan. Tekstur lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkungan tenang sehingga acak. Merupakan tipe lingkungan yang paling sederhana, ditandai dengan perubahan yang lambat dan jarang terjadi.
Contohnya adalah lingkungan sebuah apotek di kota kecil, di mana perubahan relatif sedikit dan stabil. Yang kedua ialah lingkungan tenang hingga mengelompok. Lingkungan ini lebih kompleks dibanding tenang hingga acak, karena elemen-elemennya saling berhubungan dan dapat berubah secara bersamaan. Contohnya terdapat pada industri kimia, di mana isu polusi bisa memicu reaksi serentak dari masyarakat, pemerintah, konsumen hingga pemasok. Yang ketiga yaitu lingkungan diganggu hingga bereaksi. Dalam lingkungan ini, perubahan tidak bersifat acak, melainkan dipengaruhi oleh tindakan organisasi. Contohnya adalah industri rokok kretek di Indonesia, yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar seperti Jarum, Gudang Garam, dan Bentol. Yang keempat ialah lingkungan kacau. Dalam situasi ini, perencanaan menjadi sulit dilakukan, sehingga organisasi dituntut untuk adaptif, meskipun hal tersebut tidak selalu menjamin kelangsungan hidup. Pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Lingkungan eksternal maupun internal berperan penting dalam memengaruhi praktik manajemen dan kinerja organisasi. Lingkungan internal mencakup karyawan, manajer, dan sebagainya yang berperan langsung dalam organisasi. Sementara lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi. Jadi kebalikan dari lingkungan internal. Lingkungan eksternal dan faktor manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Jadi faktor eksternal menyediakan peluang dan ancaman yang harus diantisipasi dengan strategi manajemen yang tepat. Sedangkan lingkungan internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Juga diperkuat melalui keunggulan bersaing sebagai variabel mediasi. Jadi kesimpulannya, manajemen adalah ilmu yang sekaligus seni yang berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya organisasi melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan.